setiap rumah tangga itu bisa punya 4 sumber penghasilan. Dari sisi dia punya status sebagai karyawan, dari sisi dia punya keahlian dijual jadi sebagai seorang profesional, dari sisi dia punya produk atau punya jasa atau punya jaringan dijadikan sebuah bisnis, dan dari sisi dia punya income, disposable income, simpanan, tabungan, investment dijadikan investasi. Jadi harus ada 4 sumber penghasilan untuk setiap rumah tangga. Itu nomor 1. Yang kedua, mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat hebat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Are you ready? Ready dong ya. Saya Irfan M. Kautsar, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semuanya di program Instagram Live Belajar dari Mentor. Dan seperti biasa pada malam hari ini jam 20.00 waktu Indonesia Barat, saya kembali akan mengajak sesosok yang akan memberikan inspirasi ya. Beliau adalah seorang pakar keuangan ya. Beliau juga seorang financial planner dan pada malam hari ini beliau akan banyak berbagi untuk Anda semuanya tentang bagaimana Anda bisa lulus melewati keadaan pandemi seperti ini ya. Dan pada malam hari ini siapa lagi kalau bukan Pak Ahmad Ghazali ya. Beliau adalah seorang financial planner, seorang pakar perencana keuangan, dan yang luar biasa lagi pada malam hari ini beliau akan banyak berbagi dengan Anda semuanya tentang bagaimana kita bisa lulus melewati keadaan finansial di era pandemi COVID-19 ini ya. Dan sahabatku semuanya, sambil menunggu saya mau tanya dulu siapa saja yang sudah hadir dan dari mana yang sudah hadir. Wah, luar biasa. Siapa aja yang udah hadir nih? Ada Mbak Lulu, Mas Rizky, Mas Valen ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang nggak sempat nonton acara live Belajar dari Mentor, itu kita sudah sediakan di feed Instagram saya. Jadi silakan teman-teman lihat. Di feed Instagram saya itu sudah terdapat banyak mentor yang saya ajak untuk ngobrol inspiratif dan tentunya akan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman sahabatku semuanya. Pak Ahmad Ghazali akan berbagi banyak hal dengan Anda semuanya dan Anda juga boleh bertanya secara langsung. Saya akan tanyakan secara langsung pada Pak Ahmad Ghazali. Dan mari kita sambut Pak Ahmad Ghazali. Wah, Assalamualaikum Pak Ahmad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Wah, alhamdulillah. Senang sekali Pak, kita akhirnya bisa ketemu. Sebenarnya kita pernah beberapa kali di satu event yang sama, tapi nggak sempat ketemu. Dan juga saya pernah juga ikut beberapa kali seminarnya, tapi nggak sempat ngobrol juga ya. Dan gimana Pak? Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol dulu. Apa kegiatan sehari-hari sekarang di kala pandemi COVID ini Pak? Ya, di kala pandemi COVID ya kita tetap stay at home, tapi bukan berarti nggak ada kegiatan karena ya prinsipnya di rumah aja tetap berfaedah. Jadi ya sekarang ini tetap melayani klien walaupun secara online, lalu kemudian juga kembali jadi guru untuk anak-anak karena anak-anak malah di rumah, dan kemudian di masa pandemi ini malah akhirnya membuat karya baru, membuat e-book. Yaitu membuat e-book tentang apa Pak? Protokol finansial PSBB. Jadi memang kita sudah jelas nih protokol kesehatan, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi, apa yang kita lakukan di masa PSBB. Tapi dampaknya secara finansial ternyata lebih besar dibandingkan dengan dampak kesehatan. Sedangkan ini belum sekali. Oleh karena itu sangat penting kita setiap orang mesti punya protokol finansial PSBB. Wow, protokol finansial PSBB. Sebelum kita lanjut membahas tentang hal itu, mungkin teman-teman di sini ada yang mau membeli ya, e-booknya dijual Pak ya?
e-booknya dijual. Hanya versi e-book, belum ada versi kertasnya, belum ada versi buku, karena kita ingin mendukung teman-teman untuk stay at home aja, nggak usah keluar rumah, udah kita kirim aja udah e-booknya ya. Nah, di mana bisa mendapatkan e-booknya? bit.ly slash protokol finansial. bit.ly slash protokol bahasa Indonesia ya, protokol finansial, pakai bahasa Indonesia. Finansial, saya tulis dulu ya Pak ya. Nah teman-teman silakan, bagi yang ingin mendapatkan e-booknya, langsung aja kunjungi bit.ly slash protokol finansial, dan insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pak Ahmad Ghazali, boleh dong ceritakan dulu apa sih yang dimaksud dengan protokol finansial? Ya, tadi sebenarnya sudah sempat disentuh, tapi boleh dijelaskan lebih lanjut. Iya, jadi namanya protokol itu kan susunan prosedur ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak biasa, kita perlu protokol yang jelas. Dalam kondisi kita normal, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dalam kondisi yang dalam kondisi yang pandemi seperti ini, bukan satu hal yang biasa, kita akhirnya kebingungan. Secara finansial kita mau ngapain? Ada yang misalnya penghasilan saya di masa pandemi ternyata berkurang 30%. Ada yang misalnya, penghasilan saya berkurang 50%, apa yang harus saya lakukan? Saya masih punya utang banyak nih, ternyata apa yang harus saya lakukan? Nah, ini rata-rata akhirnya kemudian karena tidak punya panduan yang jelas, ya sembarangan gitu ya membuat keputusan. Apa yang harus saya lakukan kalau masih punya utang? Apa yang harus saya lakukan kalau penghasilan saya berkurang? Apa yang harus saya lakukan dengan tabungan saya di bank? Ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Nah, dari awal pandemi sampai kemudian saya berpikir, awalnya kan kita sama-sama pikir paling 2 minggu gitu ya. Setelah 2 minggu, sebulan, lama ternyata ini ya. Banyak pertanyaan. Ini saya kompilasi menjadilah sebuah protokol finansial. Jadi prosedur terkait keuangan, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa tetap sehat secara finansial walaupun dalam kondisi PSBB gitu. Wow, luar biasa. Jadi ini sangat kita butuhkan teman-teman, terutama buat teman-teman yang merasa bahwa di kala pandemi ini kok rasanya keuangan saya udah mulai nggak jelas nih, udah makin bikin galau dan bingung harus gimana jalan keluarnya. Mudah-mudahan e-book protokol finansial PSBB ini bisa menjadi solusi buat sahabatku semuanya yang ingin belajar langsung dari Pak Ahmad Ghazali. Bahkan kalau bisa Pak, kedepannya dibikin e-course-nya dan dijual di platform naiklevel.id. Ya, trafficnya lumayan rame, semakin banyak pembicara, semakin rame orang berdatangan, dan ya karena zaman sekarang orang kadang pengennya itu nonton, dengar gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya berdoa Pak Ahmad Ghazali bisa membuat e-course-nya juga buat teman-teman semuanya. Nah Pak, kalau berbicara tentang pandemi nih dalam hal keuangan, saya melihat gini, orang yang hari ini paling berat ujiannya adalah mereka yang punya hutang, betul Pak ya? Atau punya cicilan. Punya cicilan. Yes, mereka apa solusinya tuh? Jadi saya melakukan modeling. Orang yang punya cicilan sampai dengan 30% dari penghasilannya itu masih normal ya. Kita di keuangan biasanya selalu bilang bahwa cicilan itu maksimal 1/3, 35% deh dari penghasilan. Mereka yang punya cicilan normal sampai 35% itu pengurangan penghasilan sampai dengan 30%, mereka masih bisa survive. Tapi orang yang punya cicilan di atas 35%, lalu kena hit dengan pengurangan penghasilan 35%, itu goyang banget. Kalau dia penghasilannya berkurang 50%, habis sudah. Itu kalau misalnya, jadi harus salah satu nih, cicilan 30%, penghasilan turun 30%, masih oke. Salah satunya lebih dari, masih aman. Salah satunya lebih dari 35%, itu goyang banget. Tapi kalau misalnya tanpa cicilan, penghasilan turun sampai dengan 50%, masih bisa survive. Masih bisa. Cuma cicilan karena gini, kalau namanya penghasilan kita berkurang, kita masih bisa deh kurangin makan. Bukan jumlahnya loh, biasanya dikurangi kan harganya aja kan. Kita masih bisa kurangi pengeluaran sekunder, kan banyak berkurang nih di masa pandemi. Tapi namanya cicilan, ya yang awalnya katakanlah penghasilan 10 juta, cicilan 5 juta. Ketika penghasilan turun jadi 7 juta, kan cicilan tetap 5 juta. Secara persentase naik tinggi kan. Nah, sisa tinggal 2 juta. Nah, itu yang pasti goyang banget gitu. Iya. Dan yang namanya cicilan nggak bisa ditunda ya. Nggak bisa ditunda. Walaupun sempat di awal. Iya.
Nggak bisa? Ya nggak bisa ditunda, nggak bisa di-pause dulu gitu, nggak bisa dikurangi. Ya memang ada kebijakan dari pemerintah. Iya, Akhirnya mengeluarkan kebijakan, ada relaksasi iya, cicilan ya, iya, relaksasi pembiayaan. Tapi nanti akan tergantung nanti banknya dong ngasih apa enggak, bukan iya, terserah kita gitu kan. iya. Kalau kita bilang Mm. sama bank kita terdampak, lalu penilaian bank kurangnya cuma sedikit, ya sudah, dan itu tidak menyelesaikan masalah, itu cuma menunda Betul. masalah. Karena Iya, hanya kemudian menunda masalah, betul. menunda masalah, cuma argonya dilambatin dikit, tapi pokok utangnya kan mundur ke belakang. Nah, akhirnya Iya, iya. kita malah akan bayar cicilan lebih besar di tahun-tahun depan gitu. Iya, wow, luar biasa nih. Makanya akan menjadi masalah itu jika dua-duanya tetap kita dapatkan tuh ya, cicilan tetap Ya, harus, dan kemudian ya, penghasilan kita menurun, itu yang akan berkurang, jadi betul, masalah. Nah, betul. gimana terus cara mengaturnya tuh biar biar bisa aman lewatin terowongan gelap itu tuh? Iya, Pertama teman-teman perlu jelas dulu ada di posisi apa. Jadi saya sering bilang kalau sekarang kan kita menghadapi ada yang tetap bisa naik pesawat, ada yang tetap bisa menjalankan aktivitas, ada yang bisa keluar masuk Jakarta dengan syarat kan, ada surat keterangan sehat, sudah melakukan tes. Nah sekarang teman-teman juga perlu melakukan, saya bilang, rapid test, rapid test iya. finansial. Nah rapid Wow, test rapid test finansial finansial. ini, iya, jadi teman-teman harus rapid test finansial, termasuk yang resiko tinggi atau resiko rendah, termasuk yang ya imunitasnya tinggi atau rendah lah gitu, kena krisis ekonomi. Karena dampak dari pandemi adalah kemudian krisis ekonomi. Pertanyaannya, kita termasuk yang resiko tinggi atau resiko rendah? Ya, boleh teman-teman sekarang ambil kalkulator deh, atau ya sudah pakai handphonenya hitung. Oke, kita sama-sama hitung nih ya, sama-sama hitung. Ya, hitung aja, tulis aja di kolom komentar, teman-teman, biar kita bisa baca Nah, juga. ini hitung, nanti hasilnya boleh masukin di kolom komentar ya. Pertama yang dihitung adalah satu, jumlah tabungan. Kedua, Jumlah tabungan. jumlah tabungan, tambah dengan jumlah deposito, tambah dengan nilai emas yang dimiliki. Emas kalau dijual berapa harganya Ah, gitu ya. nilai Tapi ingat, ini tabungan, jumlah deposito, dan jumlah deposito emas yang dimiliki. emas. Tapi ingat, emasnya bukan emas perhiasan. Jangan ngitung Ya. cincin, jangan ngitung perhiasan yang lain, apalagi mahar jangan dihitung. Jangan. Saya yakin nggak bakal tega, saya yakin nggak bakal tega dijual. Jadi saldo tabungan, deposito plus emas batangan yang dimiliki nilainya berapa hari ini ditambah semua. Misalnya Jumlahkan punya semua. tabungan, jumlahkan semua, punya tabungan 10 juta, punya deposito 20 juta, jadi 30 juta, punya emas 10 gram, misalnya sekarang katakanlah dapat 8 juta, jadi 38 juta. Oke? Okay? Sebentar, Setelah itu sebentar sumber, Pak. Ini kayaknya yang di bawah, yang nonton kayaknya jawabnya nggak punya deposito, nggak punya nah gini, tabungan, gini, nggak punya gini. emas. Aduh. Kalau nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak punya emas, jangan bilang nggak punya. Tapi tetap hitung, 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan, Iya, tetap kita iya, harus iya. sibuk ngitung, gitu ya. Iya, Oke, iya, jadi iya. setelah ditotal dibagi dengan pengeluaran bulanan. Bagi pengeluaran Oke. bulanan. Itu nanti akan Bagi dapat pengeluaran sebuah bulanan. angka. Nah, misalnya tadi contoh yang tadi ya 38 juta. Pengeluaran bulanannya misalnya katakanlah 8 juta deh. Ya. 38 dibagi 8. Berapa itu ya? 5 Ya, kurang jawab. dikit, 38 bagi 8 berapa, teman-teman? 38 bagi 8. Nah, ini saya walaupun orang keuangan nggak pinter ngitung loh. 38 bagi 8 tolong dibantu. 4 koma lah ya, Iya, 4 koma lah ya. 5 iya, 5 masih iya, 4 setengah. iya. Sorry, bukan Iya. 4 setengah dong, kurangnya dulu kurang seperempat. 4,75. Oke. 4,7. Berarti ya, ya. 4,7. Sekian lah. Oke, 4,75, 4,75. Iya. Oke, 4,75 ini menandakan bahwa kalau kita kehilangan penghasilan secara total, maka kita masih bisa hidup normal selama 4 bulan dan 3 Depan. minggu. Ya, 4 bulan ke Oke. depan, 4 bulan 3 minggu tuh berarti kita masih punya katakanlah kemampuan untuk staying alive gitu ya, hidup normal. Yang dalam istilah orang awam bilangnya mantab, makan tabungan. Karena penghasilan Iya, iya, iya. hilang, akhirnya kan sumber utama yang dilikuidasi adalah pertama tabungan,
depositonya ditarik, emasnya dijual kan gitu. Nah, 4,5 bulan. 4,5 itu masih oke dan masih cukup aman. Kita selalu punya teori bahwa cadangan itu minimal angkanya 3. Minimal 3, maksimal Jadi 12. teman-teman ya, dicatat ya, biar lulus melewati ujian pandemi ini. Silakan Pak lanjut, Malam. Nah, kalau maksimal 12, kecuali Anda pengusaha. Kalau pengusaha boleh sampai 24. Nah, ini ada yang bilang hasilnya 10. Kalau hasilnya 10 berarti, nah ini ada yang hasilnya 8. Bagus. Kalau hasilnya 8, hasilnya 10 berarti masih bisa survive 8 bulan, 10 bulan. Kalau misalnya pun penghasilan sampai 0 sama sekali. Ini artinya kalau di atas 3 Anda masih sehat, di atas 6 Anda masih bisa punya imunitas yang cukup kuat kalaupun terjadi risiko krisis ekonomi. Itu yang dites satu, tes mengenai berapa lama kita bisa survive. Waduh, ini ada 0. Kalau yang 0 saya kasih kabar begini. Kalau 0 atau 0, gitu ya, begitu penghasilannya 0, orangnya langsung koma. Udah gitu aja kira-kira. Artinya secara harus tobat dulu tuh ya. Nah, itu harus banyak-banyak istighfar gitu ya. Iya, betul. Nah, hasilnya 15. Nah, ini ada yang hasilnya 15. Kalau hasilnya 15 ini buat saya kelebihan. Artinya kalau hasilnya 15, pengusaha, Pak. Kecuali pengusaha. Kalau karyawan hasilnya 15 berarti kelebihan. Kenapa saya bilang kelebihan? Berarti orangnya kerja keras, uangnya nganggur. Harusnya uang kita harus kerja lebih keras dibanding kita dong. Karena kalau hasilnya 15, berarti uangnya lebih banyak yang diam, tidak diinvestasikan. Kita kembali lagi ke hal yang kedua yang perlu kita hitung adalah berapa persen cicilan dari penghasilan. Berapa persen cicilan kita terhadap penghasilan. Kalau cicilannya maksimal 35%. Di bawah 35% berarti masih aman. Di bawah 35%. Di atas 35%, Anda tidak aman. Nah, hitungan saya, kalau cicilan, katakanlah, nah, sekarang kita buat modeling, kita buat perumpamaan, kita buat simulasi. Andaikan penghasilan saya turun dari 100 jadi 70, karena turunnya 30% misalnya, kemudian cicilan saya 35%, berarti sekarang 50% dari yang 70 itu adalah untuk bayar cicilan saja, 50% untuk bayar biaya hidup. Ini masih oke. Masih oke kenapa? Karena pengeluaran kita di masa PSBB juga turun drastis. Kita udah nggak keluar uang buat transportasi. Kita nggak keluar uang untuk jajan anak. Ya, anak sekolah masih bayar, tapi kan udah nggak ada uang transport, nggak ada uang jajan, nggak ada uang ekskul, nggak ada uang les, dan seterusnya. Kita juga berkurang dari sisi makan, yang biasanya makan di luar itu pasti akan lebih hemat kalau kita makan di rumah. Nah, itu berkurang, hitungan saya itu berkurangnya bisa sampai 20%, sehingga kita masih safe. Jadi kalau penghasilan 10 juta sebelumnya, cicilan 3,5 juta, dan sekarang penghasilannya jadi 7 juta, masih bisa hidup normal. Tapi kalau misal masih aman. Tapi kalau skenario kedua, ternyata turunnya sampai dengan 50%, apa yang harus saya lakukan? Kalau punya cadangan, kalau punya cadangan lebih dari 6 atau lebih dari 3, Anda boleh ngambil dana cadangan tadi untuk mensubsidi penghasilan yang berkurang. Tapi subsidinya bukan jadi 100% loh. Subsidinya ke angka 70%. Karena kita masih kita juga menurunkan pengeluaran kita dong, yang tadi transport hilang, makan di luar hilang. Nah, itu turun, maka subsidi kita cukup 20% aja dari penghasilan yang sebelumnya. Jadi misalnya 10 juta penghasilan, turun jadi 7. Yang 3,5 udah dipakai untuk cicilan. Kemudian biaya hidup Anda katakanlah 5. Ini kan jadi kurang 2,5. Nah, 2,5 boleh ngambil dari tabungan. Kalau tabungan Anda tadi katakanlah cukup untuk 4 bulan, 4 bulan kan dari 10 juta berarti 40 juta. Anda ngambilnya 2,5 per bulan. 40 dibagi 2,5 berarti masih cukup untuk 20 bulan. Saya pikir itu cukup aman. Jadi gitu, boleh gitu ya. Jadi boleh. Tapi yang masalah kalau misalnya cicilannya belum kena krisis, cicilannya udah 50%. Nah, itu. Cicilannya itu kemarin ada beberapa artis mengalami hal itu, Pak.
Ada yang apa cicilan rumahnya 250 juta ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Bahkan ada yang lebih dari itu, ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu, ada yang katanya gaji 20 juta, bayar cicilan 10 juta. Nah, katakanlah tadi kemarin ada memang sempat viral ya, gajinya 20 juta, bayar cicilan 10 juta, penghasilannya turun. Ya. Boleh lakukan hal yang sama. Kalau punya dana cadangan, boleh dana cadangannya diambil setiap bulan, bukan untuk biaya hidup, tapi untuk nutupin cicilan. Saya ulangi, bukan untuk biaya hidup, tapi untuk nutup cicilan. Apa bedanya? Toh sama-sama diambil. Beda. Kalau kita ngambil untuk biaya hidup, biasanya nggak ada batas maksimal. Ya. Katakanlah penghasilan 20 juta, punya cicilan 10 juta. Ini udah nggak sehat sebetulnya kan? Terus drop penghasilan jadi 10 juta. Otomatis 10 juta ini cuma cukup untuk bayar cicilan. Atau untuk biaya hidup, salah satunya aja kan? Nah, saran saya adalah cicilan kita yang 10 juta dari gaji itu untuk biaya hidup. Yang 10 juta dari tabungan boleh Anda ambil untuk bayar cicilan. Kalau Anda, kenapa nggak cicilan dari gaji, kemudian biaya hidup ambil dari tabungan? Bahaya. Kenapa bahaya? Karena yang namanya biaya hidup nggak ada batas maksimal. Betul. Apalagi kalau kita nggak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan ya. Exactly. Kalau kita belum bisa bedain butuh dan ingin, akhirnya berlebihan kita ngambil dari tabungannya. Jadi boleh ngambil dari tabungan hanya untuk nutup cicilan yang kita nggak bisa bayar dari gaji secara rutin. Nah, kembali ke ini, bedanya kebutuhan sama keinginan, itu akan kelihatan beda banget dalam kondisi kita di rumah saja. Dalam kondisi di rumah aja, yang tidak kita pakai, yang tidak kita konsumsi, karena kita sedang di rumah saja, itu namanya keinginan. Oh, gitu cara ngelihat scanningnya gitu ya? Cara lihatnya gitu, gini, kalau di rumah kita makan apa sih? Ya paling nasi, di rumah kita, nasi telur biasa lah ya, nasi telur cukup kadang-kadang gitu ya. Kita ngopinya apa sih? Kopi gunting, kopi saset, ya atau kalaupun yang kopi snob banget juga ngegiling kopi sendiri gitu kan, udah selesai. Nah, atau sekarang lagi musim ini Starbucks 1 liter ya. Kopi 1 liter. Artinya 1 liter. Artinya sebetulnya kalau kita di rumah bisa mengkonsumsi yang seperti itu, karena kita tidak sedang berada di luar rumah, kita tidak sedang dilihat orang lain. Kita tidak sedang bersama orang lain, tapi hanya untuk memuaskan diri sendiri, itulah kebutuhan kita. Tapi ketika kita keluar rumah, yang selama ini kita keluar rumah, masa sih pakai bajunya kayak begini, pakai yang lebih keren dong, masa sih aksesorisnya, jam tangannya lah, handphonenya, kacamatanya, laptopnya, sepatunya, bajunya, bahkan mobilnya kok kayak gitu sih, ntar kelihatan orang nggak enak. Akhirnya kita keluar dengan sesuatu yang lebih dari yang keren itu kan. Nah, sekarang semua itu, mobil stay di garasi yang ngelihat cuma tetangga sebelah. Betul. Sebagus apapun pakaian kita, sekarang lebih sering berada dalam lemari dan tidak masuk ke cycle pencucian. Karena yang masuk ke cycle pencucian, saya rasa sekarang lebih sering adalah sarung, celana pendek, kaos oblong, daster. Saya aja sarungan tiap hari, Bang. Atasnya keren ya, bawahnya sarung gitu kan. Padahal sarungan. Nah, artinya yang nggak kita pakai, yang nggak kita makan sekarang, itu adalah yang selama ini kita pakai, kita makan untuk konsumsi, memantaskan diri atau memuaskan orang lain, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Betul. Nah, itulah keinginan. Tapi terkadang ada juga, Pak, beberapa kemarin saya lagi sharing sama teman-teman gitu ya, justru ketika di rumah, itu mereka merasa kebutuhan lebih banyak, karena misalnya yang tadinya kerja di kantor, di rumah komputer kurang memadai, akhirnya pengen upgrade. Gitu kan, yang tadinya seminar di luar ya, para pembicara ketika bikin video di YouTube atau kayak gini-gini gitu ya, ternyata kameranya kurang bagus, harus beli kamera baru, handphonenya kurang, internet yang tadinya nggak butuh jadi butuh yang kencang dan lain-lain. Nah itu gimana caranya tuh? Kalau tadi yang disebut kamera untuk syuting, kemudian laptop untuk kerja, internet untuk koneksi kerja, berarti dia masih kerja di rumahnya. That's a good thing. That's a good thing. Itu barang produktif dong. Dan belinya cuma sekali dong. Ya? Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Mudah-mudahan istri saya nonton ini. Ini lagi nyari justifikasi rupanya ya. Lagi nyari pendukung.
Itu Iya, iya, kebutuhan iya, iya. itu barang produktif. Dalam arti ya kita kan tidak menunjukkan itu sama orang lain. Kita memang benar-benar menilai dengan saya upgrade, maka nilai pekerjaan saya akan lebih baik kan, misalnya begitu. Yang Betul, tadinya betul. dibiayai kantor sekarang dibiayai sendiri gitu kan. Iya, Memang ada iya, pengeluaran yang naik seperti internet jelas naik. iya, Basic food naik karena anak di rumah semua, yang tadinya pesantren, yang tadinya sekolah semua di iya, rumah katanya sih makan lebih banyak, jajan lebih banyak gitu kan. iya, iya, Istri jadi masak terus gitu kan. Tapi walaupun itu meningkat pengeluarannya, tapi pengeluaran dari sisi BBM, dari sisi uang jajan, dari sisi uang transport anak-anak itu tetap jauh lebih banyak yang berkurang dibandingkan yang pengeluaran yang iya. bertambah. Ya, dan sebenarnya ini adalah sebuah good news teman-teman buat kita semua yang WFH atau diem di rumah. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu galau karena kebutuhan pun ya tadi menurun gitu. Dan bahkan menurunnya drastis ya, cukup banyak gitu. Nah, teman-teman semua, jika Anda menganggap tayangan ini bermanfaat, langsung di-like atau di-capture. Kita senyum dulu Pak, karena akan di-capture ya. Kita akan foto dulu, di-capture dan langsung di-share biar semakin banyak orang yang menonton. Tapi tenang aja, kalaupun nggak sempat nonton live, kita bisa nonton nanti di feed atau di YouTube ya. Siapa? 3, 2, 1. Capture teman-teman ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Capture. Oke, dan jangan lupa nanti ditulis juga kesimpulan demi kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ghazali agar manfaatnya bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk banyak sekali orang yang menontonnya. Pak, ini ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita lanjut Pak Ahmad. Oke. Ya, ada Bu Tristiani. Saya punya pendapatan 7 juta, pengeluarannya 3 juta. Bagaimana menghitungnya? Karena tabungannya belum banyak katanya. Silakan Pak. Kalau pendapatan 7 juta, pengeluaran 3 juta, kita boleh pakai basisnya 3 juta aja. Ini ada dua kemungkinan kenapa Ibu menjawab begini. Pertama, bisa jadi kalau seseorang sudah berumah tangga, kadang-kadang dia cuma menghitung pengeluaran dirinya sendiri. Atau pengeluaran yang dia tanggung dari gajinya. Pengeluaran rumah tangga lainnya kadang-kadang beban suami gitu kan. Nah, bebannya dia yang 3 juta itu aja. Beban suami sih sebetulnya lagi berat banget mungkin ya. Nah, si ibu ini kebagian yang 3 juta gitu. Suami ini ujian. Para suami memang sudah nasibnya menjadi tulang punggung. Memang Anda harus berdiri tegak gitu ya. Oke. Kalau gitu boleh hitung dari 3 juta. Kan nilai tabungannya nggak dikasih tahu ya. Saya nggak tahu nilai tabungan ibu berapa. Katakanlah ibu tapi boleh hitung tabungan, deposito sama emas tadi dibaginya 3 juta, jangan dibagi ke 7 juta. Oke, boleh dibagi ke angka 3 juta. Saya asumsikan juga berarti tidak menanggung utang, tidak cicilan. Atau 3 juta ini cuma cicilan doang. Biaya hidup semua dari suami, misalnya. Kita nggak tahu, tapi boleh kita asumsikan pengeluaran ibu tanggung 3 juta, maka ibu boleh membaginya jadi 3 juta. Berapa tabungan tambah deposito tambah LM, dibagi 3 juta, itulah selama itulah kita bisa survive walaupun kehilangan penghasilan. Wow, ya mudah-mudahan menjawab ya Bu ya, dan langsung dicatat, langsung dihitung, biar apa? Biar bisa bertahan, dan tentunya kita harus bisa memproyeksikan kehidupan kita seperti yang tadi Pak Ahmad Ghazali sampaikan, untuk berapa bulan ke depan kita bisa bertahan dengan finansial yang saat ini kita miliki. Silakan teman-teman, yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom komentar, karena saya akan tanyakan langsung pada Pak Ahmad Ghazali. Ini ada Ananda 5424. Dia pendapatan 6 juta dan oh ya, beliau seorang TKW, pengeluarannya 5 juta, hampir 5 juta. Itu gimana tuh? Oh, ini ada lanjutannya. Sisa 1 juta, kerjanya di rumah sudah makan bersih 6 juta. Oke, berarti full 1 juta itu disposable income yang nggak kepake sama sekali. Kisaran segitu kalau TKW saya sudah bisa tebak di negara mana. Kalau ya kalau Malaysia. Itu di Hong Kong biasanya kalau gaji 7 juta, tapi pengeluaran 6 juta termasuk besar. Mungkin pengeluaran 6 juta ini bukan cuma pengeluaran pribadi, tapi juga pengeluaran untuk di Indonesia, untuk kirim uang ke Indonesia. 1 jutanya itu betul-betul harus di-save, nggak boleh diganggu sama sekali. Dan setahu saya, di sana itu hukumnya cukup ketat. Kalau misalnya status masih kerja di sana, maka penghasilannya dijamin minimum segitu. Nggak boleh dikurangin sama si majikannya. Selama kita masih punya kerjaan ya, artinya buat Mbak ini kemungkinannya cuma 2, either tetap punya penghasilan 7 juta atau ya sudah 0 gitu aja, kerja atau nggak kerja. Nggak ada skema kayak seperti Indonesia sekarang berkurang 30%, berkurang 50%. Selama Anda masih kerja, maka 1 juta itu harus selalu di save. Save-nya boleh di sini, boleh di sana. Kalau save-nya di sana, pilihan investmentnya mungkin sangat terbatas. Saran saya nanti begitu pulang ke Indonesia, buka rekening investasi. Entah itu rekening emas, rekening reksadana, rekening saham, apapun itu yang sekarang sudah dipahami,
buka rekening ketika di Indonesia sehingga bisa diakses ketika kita berada sedang di luar negeri. Kira-kira gitu. Tapi buat saya lebih aman ketika kita kerja di luar, maka resiko finansialnya adalah resiko kondisi ekonomi di luar. Kondisi ekonomi di luar memang Singapura, Malaysia, Hong Kong sudah mulai masuk resesi. Indonesia belum karena kita agak lambat dikit. Karena kita konsumsinya cukup tinggi, alhamdulillah. Kita itu orangnya boros-boros sehingga konsumsi tinggi, ekonomi agak terbantu dikit. Iya. Saat ini kita harus berterima kasih. Kita harus berterima kasih sama kaum rebahan dan kaum boros karena yang menyelamatkan ekonomi, yang menyelamatkan banyak jiwa sekarang adalah yang tetap rebahan di rumah sehingga tidak menulari orang lain. Yang menyelamatkan ekonomi adalah yang tetap belanja sekarang. Itu menyelamatkan ekonomi. Terima kasih semua. Iya, wah, itu para pahlawan negara saat ini tuh kaum rebahan ya. Iya, kalau rebahan itu. Untuk Mbak Ananda di Singapura, jadi ternyata kalau di luar negeri justru hitungannya lebih simpel dan tergolong lebih aman karena mengikuti kondisi negara tempat tinggal saat ini gitu ya. Iya. Nah, ini ada ada Desu 373 Ibu sepertinya ini ya. Investasi jenis apa yang menguntungkan pada saat pandemi seperti ini untuk jangka panjang, Pak? Oke, kalau untuk jangka panjang sebetulnya kita tidak melihat pandemi atau tidak, tapi kita melihatnya adalah mungkin lebih spesifik. Misalnya, kalau kita sudah invest di emas, maka emas yang sekarang dan emas jangka panjang nggak terlalu banyak berubah. Kalau kita invest di saham, kita tetap bagus untuk saham, apalagi sekarang saham lagi turun kan, lagi turun, dan bisa masuk, cuma sektornya yang mungkin harus lebih spesifik. Misalnya kita menghindari sektor pertambangan, kita hindari dulu. Kenapa? Karena pertambangan dan kemudian yang terkait dengan leisure, terkait dengan perhotelan, terkait dengan penerbangan, energi, itu mungkin kita kurangin dulu. Karena aktivitas mungkin tidak akan langsung kembali seperti semula. Mungkin perlu waktu setahun, 2 tahun sampai penerbangan seperti dulu. Jadi itu dihindari dulu. Tapi selain itu, terutama yang sifatnya basic seperti makanan, seperti produk-produk rumah tangga, itu akan tetap dikonsumsi, maka masuk ke saham sektor itu akan jauh lebih menarik. Jadi frame-nya tetap berpikir seperti sebelumnya, sudah punya plan seperti apa, lanjutkan aja, cuma lebih detail di pemilihan sektor kalau masuknya ke saham. Kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi intinya adalah kita harus melihat kira-kira sektor mana yang tidak terlalu terkena dampak dari COVID-19 ini ya, teman-teman ya. Jadi bahkan ada yang boom, bahkan ada yang booming, bukan cuma dia tidak terdampak, tapi malah dia booming ketika masa pandemi. Contohnya di sektor kesehatan, di sektor IT, teknologi, itu akan mengalami peningkatan. Betul. Nah, 2 sektor itu saja sudah luar biasa untuk teman-teman yang mau berinvestasi ya. Kemudian juga ini ada Rizky Mulyawan, Pak Ahmad. Idealnya hitungan dana darurat itu kira-kira berapa? Dan rekomendasi investasinya selain yang 2 tadi kira-kira apa? Oke, dana darurat saran saya 3 sampai dengan 6. 3 sampai dengan 12. Oke. Boleh lebih dari 12. Kalau Anda seorang pengusaha boleh sampai 24. UKM biasanya kan uang perusahaan kadang-kadang masih ditaruh di rekening pribadi kan? Boleh sampai 24. Tapi kalau Anda personal 3 sampai dengan 12. Investment yang masih bagus sekarang, emas masih oke, kemudian saham masih oke, dan turunannya berarti reksadana saham, kemudian deposito juga masih oke, di BPRS sekarang masih cukup tinggi, walaupun nanti akan mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun. Yang mungkin kurang menarik ke depannya dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan, yang kurang menarik adalah yang terkait dengan properti, terkait dengan energi, itu agak turun dikit. Gitu. Ya betul, itu saya rasain banget sih karena saya juga salah satunya di bidang properti dan itu kerasa banget. Ya, ini ada pertanyaan dari Henrik Dunan, Pak. Coach, saya punya income 30 juta tapi nggak punya tabungan, lebih banyak pengeluaran. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas sedikit nih. Boleh, Pak? Silakan. Oke, sebetulnya gini, semakin besar income akan semakin berbahaya kalau kita nggak punya tabungan. Karena makin besar income, maka kita sudah semakin terbiasa dengan level gaya hidup tertentu, dan kita juga sudah sangat terbiasa dengan cicilan tertentu. Katakanlah, karena kita merasa, income 30 juta, saya nyicil mobil yang 10 juta, saya nyicil rumah yang 5 juta sebulan, 15 juta masih cukup untuk biaya hidup. Tapi yang harus kita lihat sebetulnya 15 juta adalah 50% dari
30 juta, yang berarti itu adalah udah lampu merah sebetulnya. Ya, itu Akan menjadi beresiko. Ya. Udah gawat itu, udah gawat. Jadi saran saya sekarang, Pak, mumpung penghasilan Anda masih ada, mumpung sekarang Anda masih punya penghasilan, kita berkaca dari kondisi sekarang. Mungkin ini unprecedented, nggak pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita nggak ada persiapan untuk ini. Oleh karena itu, mumpung sekarang penghasilan masih ada, langsung turunin itu yang namanya gaya hidup. Katakan dari 30 juta, Anda cukup 10 juta untuk biaya hidup dan cicilan. Sangat-sangat penting. Saya nggak tahu cicilannya berapa. Biaya hidup dijaga di 10 juta, cicilan. Nah, ini yang paling berbahaya. Cicilan juga tetap maksimal 10 juta. Tetap maksimal 10 juta. Jadi 10, 10, 20 masih ada 10 juta untuk saving. Sepertiga saving, sepertiga konsumsi, sepertiga untuk cicilan, cakep. Nah, itu jika income-nya 30 juta ya, dicatat. Jangan semuanya ngikut kayak gitu, jangan bahaya. Jangan yang 20 juta ngitungnya sama. Iya, makanya ini sambil nonton teman-teman siapin tulisan dan langsung coret-coret gitu loh. Kenapa? Karena kita harus bisa bertahan sampai sekian waktu ke depan di tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan selesainya ini. Lanjut lagi, ini makin banyak pertanyaan nih. Ada toko pancing lumba-lumba. Wah, pancing lumba-lumba dia ya. Kalau saya selama PSBB, pengeluaran saya lebih banyak karena belanja bulanan, harian, dan juga bayar-bayar biaya rutin dari M-Banking saya. Dan pengeluaran suami malah lebih hemat. Nah, ini yang kita tadi bilang ya. Kalau misalnya suami istri membagi pengeluaran, istri pengeluaran domestik, suami pengeluaran luar rumah, suami yang menang banyak saat ini karena nggak keluar rumah, nggak kerja, nggak bayar, mungkin anaknya yang ngekos, yang pesantren, yang sekolah nggak dikasih uang jajan, akhirnya uang jajannya numpuk malah di dapur si istri yang nanggung semua. Tapi ya harusnya sih ini jadi harus ada rapat anggaran lagi nih, suami sama istri, harus ada pembicaraan lagi. Iya. Artinya jatah. Ditambah lagi istri-istri zaman now ini, Pak, maksudnya para wanita zaman sekarang ini nggak terpengaruh sedikit pun pengeluarannya karena corona. Kenapa? Karena sejak jauh sebelum corona pun mereka udah belanja online, Pak. Jadi udah nggak butuh ke mall lagi gitu. Malah naik, belanja online naik. Iya. Nah, ini menarik. Ini ada yang menarik. Kemarin itu saya lakukan survei pengeluaran apa yang turun dan apa yang naik selama PSBB. Pengeluaran yang turun semua sepakat. Pengeluaran turun adalah yang paling besar itu transportasi, termasuk BBM, tol, dan sejenisnya. Pemeliharaan mobil juga masuk ke situ. Yang kedua yang turun paling banyak nomor 2 adalah jajan, termasuk di situ kopi-kopi, termasuk di situ hangout dan dine out. Nah, itu semua sepakat turun. Nah, ketika yang naik semua sama, yang naik itu adalah belanja dapur, yang naik adalah kuota atau internet. Tapi ada yang menarik, saya bilang, oh, berarti make up harusnya turun, pakaian turun. Enggak. Satu hal yang semua orang sepakat. Make up memang turun, tapi skincare nggak turun katanya. Iya. Di rumah memang nggak make upan, tapi skincare tetap pakai. Wah, ini menarik ini. Iya. Nah itu sebenarnya ujian bagi para suami, Pak. Iya. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Anissa Widyastuti. Sebenarnya berapa sih besaran persen untuk ditabung, disedekahkan, diinvestasikan, dan dikonsumsi? Oke. Ada beberapa rumus. Ada yang pakai rumus itu, kalau saya di buku Habiskan Saja Gajimu, yang namanya... juga bukunya itu. Nah, karena judulnya, ya itulah. Habiskan saja gajimu, karena saya pengen teman-teman tuh happy ketika ngatur duit, jangan stres. Karena kalau di pikirannya, uang harus sisa, itu pasti stres. Tapi kalau tujuan adalah untuk biar habis, itu pasti happy. Nah, di buku Habiskan Saja Gajimu, memang saya pakai patokan, katakanlah yang pengeluaran nomor 1 sedekah, itu 2,5 sampai dengan 10%. Kemudian yang kedua adalah cicilan utang. Prioritas kedua, cicilan utang itu maksimal 35%. Yang ketiga, pengeluaran untuk saving itu minimal 10%, dan biaya hidup adalah sisanya. Garis bawahi, biaya hidup adalah sisanya. Berarti biaya sekitar itu sisanya, sisa setelah sedekah, setelah bayar utang, setelah saving, nah sisanya silahkan habiskan. Makanya happy kita kan, karena sisanya bukan buat kita, nggak tujuan lain, tapi tujuannya ngabisin, kan enak gitu ya. Nah, itu berarti angkanya sekitar 40 sampai dengan 60. Itu satu versi begitu. Ada versi yang gampang diingat lagi, 10, 20, 30, 40. 10 sedekah,
20 saving, 30 cicilan utang, 40 biaya hidup. Sama aja kan, nggak beda-beda jauh. Ada lagi yang lebih bagus lagi, ini ada patokannya dari hadis nih. Untuk konsumsi seperti sepertiga sedekah. Ya. Bayar utang di mana? Nah, ini artinya nggak punya utang. Kalau sudah nggak punya utang, sudah pakai level yang paling tinggi itu begini. Sepertiga konsumsi, sepertiga saving, sepertiga produktif. Nah, dari situ aja kita udah bisa belajar bahwa agama Islam tidak mengajarkan berhutang. Iya. Utang itu hal yang boleh tapi tidak dianjurkan, gitu aja. Tidak tapi diajarkan, boleh, ya, betul. Boleh, ini ada pertanyaan dari Pak Agung Solihin nih. Halo Kak Agung. Ya. Minta sarannya kalau punya uang 100 juta atau 100 miliar, saya kurang lengkap. Intinya 100, utang 80. Bayar utang dulu atau saving dulu yang didahulukan? Asumsi nggak punya saving sama sekali ya. Kalau ya, asumsinya uangnya 100, utangnya 80, itu aja. Mungkin nanti bisa ditambahkan pertanyaannya. Oke, jadi gini, lihat lagi berapa cicilannya. Bukan cuma masalah berapa banyak utangnya, tapi berapa cicilannya. Kalau dalam kondisi sekarang, Anda merasa penghasilan saya sih memang masih normal, tapi perusahaan udah mulai goyang-goyang. Kalau ini yang terjadi, buruan cepetan lunasin dulu utangnya. Tapi kalau merasa, penghasilan saya masih oke, katakanlah misalnya aja, PNS yang tidak terpengaruh gitu ya, atau di industri yang memang justru malah naik, di industri kesehatan, ternyata perusahaannya sangat aman. Kalau penghasilan Anda aman, Anda masih oke, itu untuk saving aja, cicilannya dibayar secara normal. Tapi kalau misalnya Anda khawatir bahwa penghasilan akan berkurang, mendingan lunasin langsung utangnya, sehingga tidak ada beban cicilan, kita masih punya save untuk 20 yang tadi. Oke, berarti ya itu tergantung skenarionya, bisa pilih antara kedua itu ya Pak ya. Yes. Karena memang kayak saya sendiri sebetulnya saat ini justru lebih besar passive income-nya itu ya tadi tuh dari naiklevel.id itu, karena salah satunya saya upload e-course tentang kuantum rezeki, dan orang-orang sekarang kan lagi nyari tahu gimana biar rezeki tetap datang gitu di kala pandemi. Sekarang itu sehari bisa 5-15 e-course dengan harga 150.000. Jadi teman-teman betul banget apa yang disampaikan Pak Ahmad Ghazali, bahwa salah satunya adalah di bidang teknologi. Dan alhamdulillahnya lagi semakin banyak trainer bergabung, jadi terjadi cross-selling gitu loh. Itu yang memang alhamdulillah sekali. Nah, ini ada lanjutan lagi dari Bu Nungki Kusuma. Banyak sekali cita-cita yang ingin saya capai di masa depan, seperti punya rumah, kendaraan, tabungan menikah, keluarga. Nah, gimana caranya biar bisa membagi tabungan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan itu? Setiap dari kita punya banyak keinginannya, tapi saya rasa gini, kita harus fokus kepada prioritas. Ngatur pengeluaran pun bukan masalah penting nggak penting, tapi mana yang buat kita lebih prioritas. Mana menurut Anda yang paling prioritas di antara semua tadi? Punya rumah sendiri, dana buat pernikahan, apalagi tadi ya? Punya kendaraan misalnya, ya kan? Artinya mana yang lebih prioritas? Apakah mana yang lebih membuat Anda merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan? Saya rasa begini, kalau misalnya beli rumah sendiri nanti akan ya pikirin lagi deh terjadi konflik apa enggak begitu menikah. Kalau sudah punya rumah duluan, konflik lah arti begini, ntar tinggal di mana? Sedangkan ada ego juga dari pihak mungkin nanti calon suaminya, kalau saya juga pengen di rumah saya dong, jangan di rumah kamu dong, sebagai laki-laki kan gitu. Kalau itu menimbulkan konflik, oke, turunin prioritasnya. Oke, dalam pernikahan, apakah ditanggung orang tua atau enggak, saya mau bayar sendiri? Berarti kondisi begitu, naik prioritasnya. Setiap orang akan punya prioritas berbeda, jangan disamain. Latar belakang keluarga akan menentukan. Latar belakang belief yang kita punya akan menentukan. Latar belakang tadi, cowok cewek aja ntar akan beda. Cowok itu biasanya lebih mendahulukan sesuatu pengeluaran yang sifatnya agresif. Makanya kalau habis nikah beli rumah dulu atau beli mobil dulu, cowok biasanya beli mobil dulu, istri biasanya beli rumah dulu. Saya jadinya. Nah itu, karena kenapa? Karena buat seorang laki-laki yang disebut dengan mapan adalah dia bisa bebas berkreasi, lebih aktif gitu kan untuk cari nafkah. Bagi perempuan yang namanya mapan adalah punya sarangnya sendiri gitu kan. Nah ini yang harus nanti diselaraskan antara suami dan istri. Nah, ini karena masih single, berarti kita boleh dong tanya-tanya ke orang yang sudah nikah, kira-kira apa sih yang lebih penting bagi mereka, gitu.
Oke, jadi salah satu caranya adalah tadi teman-teman saya catat ya, teman-teman juga harus mencatat. Pertama, buat skala prioritas, dan yang kedua untuk Yes. memahami kira-kira apa yang menjadi skala prioritas adalah dengan bertanya pada orang yang sudah menikah lebih awal atau berumah tangga lebih awal. Kurang lebih begitu ya, Pak Ahmad Ghazali ya. Yes. Ya, dan buat teman-teman semua yang mendapatkan insight dari percakapan kami berdua, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar ya. Kesimpulan demi kesimpulan, agar apa? Agar teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Nah, ini ada banyak lagi pertanyaan. Oh ya, terima kasih dari Pak Agung Solihin untuk Pak Ahmad Ghazali atas pencerahannya katanya. Beliau juga pembicara salah satu guru saya, Pak. Ya, ini ada Pak Mukhlis. Pak, kira-kira bisnis apa yang sesuai bagi orang-orang yang baru memulai bisnis di tengah pandemi? Silakan, Pak. Oke, yang sekarang naik itu tadi kita sudah sempat bilang ya, basic food. Basic food ini berarti yang dikonsumsi di rumah, bukan luxury food yang selama ini kita konsumsi di restoran atau di luar, karena itu udah hilang malah. Malah sekarang orang semuanya kembali ke basic. Tapi tidak semua orang bisa masak, nggak semua orang bisa masak apa. Tentu kita pengen beragam. Akhirnya frozen food menjadi salah satu basic food juga sekarang. Oke, nah itu semua harus bisa diantar. Karena harus bisa diantar, maka yang kedua adalah pengantaran, jasa pengantaran. Entah ini sifatnya sistem logistik, delivery, atau kita punya sistem pemesanan, IT, kembali ke IT pemesanan dan seterusnya, dan turunannya. Yang ketiga yang terkait dengan kesehatan dan kebersihan. Kalau kemarin hand sanitizer dan masker, nanti udah nggak lagi. Nanti adalah sistem katakanlah sistem pembersihan ketika anak sudah mulai masuk sekolah. Akan ada gerbang desinfektan lah, ada kemudian kebutuhan masker yang sifatnya setiap hari harus selalu ada karena mereka banyak. Anda harus lihat di situ. Yang keempat adalah yang terkait dengan telekomunikasi dan teknologi. Karena WFH ini kemungkinan akan dilanjutkan walaupun pandeminya selesai, perusahaan yang sudah ternyata experience WFH-nya malah bagus, ya mendingan dilanjutin, low cost buat mereka gitu kan. Betul. Jadi kira-kira sektor-sektor itu akan mengalami peningkatan dari sisi bisnis. Kalau sekarang sih kalau baru mulai apa aja yang jadi duit, nggak usah terlalu banyak mikir, itu aja dulu. Ya, nah mungkin saya juga mau bantu jawab buat teman-teman yang mau cari peluang usaha. Insya Allah besok hari Sabtu, Pak, saya insya Allah mengadakan seminar peluang usaha. Jadi teman-teman insya Allah bisa punya penghasilan walaupun di kala pandemi, insya Allah ya. Dan saya boleh sharing juga. Jadi kalau berbicara tadi ya, ada masker, kemudian APD. Jadi salah satu unit bisnis saya, Pak Ahmad Ghazali, itu bergerak di bidang German. Itu kita sejak awal pandemi itu kita loss benar-benar yang tadinya mungkin produksi 100 jadi cuma 30 gitu. Karena semuanya langsung, padahal udah mau masuk Ramadan pada waktu itu. Tapi yang luar biasa, orderannya itu bukan ke baju koko atau mukena lagi gitu. Tapi ke masker dan ke APD. Kita sampai di atas juta tuh orderan pada waktu itu. Tapi itu cuma sekali doang. Itu cuma sekali, tiba-tiba ya setelah demand-nya tinggi, tiba-tiba semua orang produksi, jebret gitu ya. Dan sekarang itu benar-benar udah loss aja. Jadi kita banyak sekali merumahkan karyawan. Dan juga akhirnya kita ya fokus di teknologi aja sih jadinya. Dan makanan akan tercipta equilibrium baru. Peningkatan tinggi, luar biasa seperti vitamin C lah, segala macam, semua akhirnya ke situ, hand sanitizer. Tapi akan turun, nanti akan naik lagi. Sampai udah seimbang. Karena nantinya orang-orang yang nggak biasa di situ akan meninggalkan lagi itu, tapi orang yang sudah bisa adaptasi, dia akan tetap fokus di situ. Kebutuhannya masih ada. Cuma yang kemarin ikut-ikutan akan keluar dari arena, yang tetap fokus akan tetap bermain di arena. Gitu. Karena kemarin banyak kemarin banyak pemain ikut-ikutan kan, banyak maklarnya banyak yang itu akan keluar dari arena sekarang gitu. Ya, Kalau tersisa tinggal yang bersungguh-sungguh. Betul, karena mereka merasa momentumnya udah lewat gitu ya. Yes, betul. Ya, oke. Wow, luar biasa teman-teman. Ini pencerahan luar biasa. Ini ilmu yang sangat mahal. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, silakan kunjungi Bitly yang tadi sudah saya tuliskan. Mungkin teman-teman yang tadi ikut lebih awal boleh ditulis lagi Bitly-nya di bawah. Dan juga bisa belajar dari e-book Pak Ahmad Ghazali terbaru berjudul Protokol Finansial PSBB. Boleh disebutkan lagi Bitly-nya, Pak? Bitly/protokol finansial. Bahasa Indonesia. Protokol finansial. Ya, saya tulis lagi ya. Oke. Bit.ly/.
protokol finansial bahasa Indonesia. Finansial bahasa Indonesia. Nah, itu tadi kita bicarakan rapid test. Rapid test setelah ada hasilnya, lalu akan menentukan kita melangkah kemana. Apakah kita punya cadangan cukup atau enggak? Apakah kita punya resiko tinggi terhadap penurunan penghasilan atau tidak? Itu rapid testnya. Tapi secara umum ada lima protokol PSBB yang bisa kita terapkan untuk siapapun juga. Yang nomor satu, PSBB yang pertama adalah penghasilan sumber baru dan beragam. Jadi teman-teman, terutama yang kehilangan penghasilan, walaupun juga mungkin penghasilan masih ada, tapi kita belajar dari krisis sebelumnya, krisis 98, kita ada krisis 2008, dan kita menghadapi lagi krisis 2020, kesimpulan saya sederhana, tidak ada yang namanya penghasilan yang aman. Semua penghasilan pasti terkena dampaknya. Gantian mungkin, dampaknya beda-beda di setiap krisis. Dan percayalah krisis ini nggak hanya akan terjadi sekarang, pasti akan terjadi lagi. Dalam dunia ekonomi disebut dengan angsa hitam. Pernah lihat angsa berwarna hitam nggak? The Black Swan. Kita mungkin sehari-hari ngeliat angsa warna putih. Nah, tapi angsa hitam ternyata ada. Nah, di dunia ekonomi, kita mungkin nggak pernah ngalamin kayak begini. Tapi percayalah bahwa ini sangat mungkin terjadi walaupun tidak bisa kita prediksi. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, artinya kita jangan lagi bergantung pada satu sumber penghasilan. Setiap rumah tangga itu bisa punya 4 sumber penghasilan. Dari sisi dia punya status sebagai karyawan, dari sisi dia punya keahlian dijual jadi sebagai seorang profesional, dari sisi dia punya produk atau punya jasa atau punya jaringan dijadikan sebuah bisnis, dan dari sisi dia punya income, disposable income, simpanan, tabungan, investment, dijadikan investasi. Jadi harus ada 4 sumber penghasilan untuk setiap rumah tangga. Itu nomor 1. Yang kedua, penghasilan sedikit atau banyak yang penting berkah. Nah, dalam kondisi begini jangan pakai gengsi-gengsi deh. Aduh, kemarin saya udah jadi manajer di sana, tiba-tiba drop, perusahaannya tutup, sekarang non-job. Masa saya harus jualan keliling? Udahlah, dalam kondisi begini mah gengsi tidak membuat kita bisa makan, gengsi tidak membuat anak kita bisa sekolah, apapun hidup. Kerjain aja dulu deh, yang penting ada duitnya, udah gitu aja dulu. Itu dalam kondisi begini ya gitulah. PSBB yang kedua. PSBB yang ketiga, pengeluaran sekunder berkurang banyak. Tadi kita udah bisa sebut apa saja pengeluaran yang berkurang, dan itu banyak sekali yang bisa berkurang. Yang keempat, penghasilan sedikit berdampak besar. Kita harus fokus pada pengeluaran sedikit berdampak besar. Kita harus fokus pada pengeluaran yang walaupun dia kecil tapi dampaknya besar. Jangan mau lagi kita beli sesuatu yang di luar harga yang sepantasnya kita bayar. Katakanlah untuk mendapatkan vitamin C kemarin, ada vitamin C harga 100.000, ada vitamin C harganya 20.000, ada vitamin C harganya 1.000. Mana yang lebih murah? Yang lebih murah adalah Anda beli cabai rawit dan Anda makan tuh cabai atau cabai hijau, itu sumber vitamin C yang sangat murah, jauh lebih murah dan dibandingkan yang vitamin-vitamin botolan yang akhirnya susah dicari kemarin. Masker yang kemarin sempat 300.000 satu box, sekarang jadi 100.000 lagi, ternyata jauh lebih murah, kita pakai kain, udah tutup aja lah gitu ya, selesai. Ternyata pengeluaran sedikit, tapi yang penting dampaknya besar. Dan terakhir, yang kelima adalah, karena ada banyak tadi pengeluaran sekunder yang banyak berkurang, kita bisa kumpulkan itu, perbanyak sedekah, berbagi berkah. PSBB yang kelima, perbanyak sedekah, berbagi berkah. Jadi, kalau kita beruntung masih punya penghasilan, tidak terdampak, pengeluaran kita juga berkurang drastis, banyak-banyak berbagi dengan orang lain, karena itu salah satu cara kita untuk bisa mendatangkan rezeki atau menjadi sebab kita disayang sama Allah dan rezeki kita tetap bisa mengalir dengan lancar. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman, ilmu ini sangat mahal. Jangan sampai teman-teman nggak baca e-booknya, dan juga teman-teman harus belajar juga dari buku, apa tadi, Habiskan Saja Gajimu. Habiskan Saja Gajimu, yes. Habiskan Saja Gajimu. Oh iya, di sini juga telah hadir Kang Hari Firmansyah. Gue pikir guest speakernya Wong Fei Hung. Ternyata bagus ya. Cuma gondrong jadi pangling. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan bagus nih. Tapi waktu kita tinggal 7 menit lagi, Pak. Ini ada pertanyaan. Apakah melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 saat ini termasuk investasi atau nanti aja setelah pandemi? Saya nggak yakin juga kampus sudah mulai buka. Jadi betul. Kalau memang bisa ditunda-tunda dulu, bukan masalah perlu atau tidak melanjutkan pendidikan. Saya rasa pendidikan bagi setiap orang penting, tinggal
ada yang memilih pendidikan itu dalam kampus, ada yang memilih pendidikan itu di luar kampus. Tapi saya rasa timingnya sekarang adalah kalau kita memang sudah ada rezekinya sekarang, kita masuk ke situ dan belum tentu bisa kita langsung manfaatkan, kan sayang banget. Saya pikir mungkin ya lebih baik tunda aja dulu. Toh teman-teman yang sekarang juga sudah dapat beasiswa ke luar negeri akhirnya ditunda semua untuk 1 tahun ke depan. Karena di luar negerinya juga kampusnya juga belum siap untuk menerima mereka gitu. Ya, setuju. Dan saya rasa itu udah bukan prioritas di kala wabah pandemi krisis seperti ini ya Pak ya. Yes. Ya, ini ada pertanyaan juga. Singkat-singkat saja mohon jawabannya karena waktunya singkat. Coach, saving habis buat bayar karyawan dan pemasukan nggak ada. Aduh, ini tuh saya banget kemarin tuh. Ya, bagi seorang pengusaha kadang-kadang kita udah harus gantian. Karena toh selama ini kita banyak keuntungan yang kita ambil untuk masuk ke neraca pribadi kita. Sekarang tidak ada salahnya neraca pribadi kita dikurangin, masuk ke neraca perusahaan. Ya, itu hal yang wajar kalau kita betul-betul sudah punya mindset sebagai seorang pengusaha. Hal yang wajar. Mempertahankan karyawan yang loyal itu jauh lebih penting karena itu mahal sekali harganya untuk bisa kita ngebina karyawan dari awal lagi. Ya, wah itu pelajaran luar biasa tuh teman-teman, bisa langsung dipraktekin. Dan ini Kang Hari Firmansyah ikut menyimpulkan juga nih protokol finansial PSBB, penghasilan sumber baru dan beragam. Wah, penghasilan sedikit banyak yang penting berkah. Wah, ini berarti ngikutin benar-benar nih. Asik Kang Hari. Ya, Kang Hari ya. Dan terus mana lagi pertanyaan nih? Oke, kira-kira mungkin karena waktu kita singkat, mungkin kita akan mendengarkan teman-teman bersama-sama kesimpulan dari percakapan kita pada malam hari ini dari Pak Ahmad Ghazali sebelum nanti saya simpulkan. Mangga silakan Pak. Oke, teman-teman, perlu difahami bahwa yang namanya pandemi bukan sekali ini terjadi, yang namanya krisis ekonomi bukan sekali ini terjadi, ini pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan kemudian, jangan sampai kita kemudian merasa ada orang berpikir kemudian, wah ini menunjukkan kekacauan dunia dan seterusnya. Ini adalah takdir yang diinginkan oleh Tuhan yang akan memisahkan betul-betul antara orang yang beriman dan orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan menganggap ini kekacauan dunia, tapi orang beriman menganggap ini adalah sebuah ujian dan membuat kita menjadi semakin dekat. Bahwa sesekecil apapun makhluk Tuhan ternyata bisa membuat kita tidak berdaya. Saatnya kita untuk berserah diri, cari pertolongan kepada yang mengatur seluruh kehidupan kita. Para nabi, para rasul pernah mengalami lockdown. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf pernah mengalami lockdown secara ekonomi maupun secara fisik. Dan kita bisa belajar dari situ. Bahwa saatnya sekarang kita itu betul-betul untuk melihat diri kita sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada yang di atas. Maka kembali saya ingatkan, habiskan saja gajimu di jalan yang benar. Prinsip nomor 1 adalah pay your God first, setor dulu yang di atas. Itu menunjukkan kita bersyukur, menunjukkan kita transaksi dengan Allah seperti apa. Yang kedua, pertama praktekkan prinsip HSG, habiskan saja gajimu. Nomor 1 tadi adalah store dulu yang di atas. Yang kedua, saving dulu baru shopping. Kalau kita shopping dulu baru saving, percayalah nggak bakal duit itu akan cukup. Tapi kalau kita saving dulu baru shopping, maka kita puas menghabiskan gaji di jalan yang benar. Praktekkan juga prinsip PSBB, ada 5 prinsip umum PSBB. Penghasilan sumber baru dan beragam, penghasilan sedikit banyak yang penting berkah, pengeluaran sekunder berkurang banyak, pengeluaran sedikit yang penting berdampak besar, dan perbanyak sedekah berbagi berkah. Sementara protokol finansial yang sifatnya spesifik untuk kita terapkan tergantung kondisi masing-masing, lakukan financial check up, lakukan rapid test secara finansial, jujur pada diri kita sendiri. Berapa sih aset yang saya miliki, berapa sih pengeluaran saya, kalau ternyata tidak aman, tunda dulu hal yang tidak penting. Ingat, kita dalam kondisi sekarang mungkin ketidakpastian yang lebih tinggi. Saya rasa itu, bro. Silakan dilanjut. Wow, luar biasa teman-teman. Masya Allah. Intinya adalah bagaimana kita di tengah pandemi ini bisa bertahan hidup dan bisa mengukur kemampuan kita sejauh mana. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan rezeki hambanya. Dan Allah akan tetap memberi Anda rezeki. Yang penting Anda yakin kepada Allah dan kemudian Anda berkaca pada diri sendiri sejauh mana Anda bisa bertahan hidup. Dan Anda scanning diri Anda, kemudian juga Anda harus mulai menghitung dan mencatat
dan juga membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga Allah balas dengan berbagai keberlimpahan rezeki. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ahmad Ghazali. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Waktu kita sudah habis. Dan sekali lagi, kalau Anda ingin menonton secara full, akan tersedia di feed Instagram saya. Mungkin Pak Ahmad juga kalau mau diupload bisa saya kirimkan nanti. Dan juga teman-teman, pastikan mulai hari ini Anda menghitung. Karena tidak ada orang kaya di dunia yang tidak mampu menghitung keuangannya. Hitung uang Anda, atur keuangan Anda dengan baik, dan kekayaan akan menghampiri Anda. Saya Advan M. Kautsar dan saya Ahmad Ghazali. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Hari, Kak Agung, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.